Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan bincangin hantu-hantu cantik yang begitu populer di Indonesia. Nah, kenapa sih kebanyakan hantu-hantu di Indonesia itu perempuan? Cukup menarik kiranya kita bahasin ini. Ada dua hantu yang sangat populer di Indonesia, yaitu kuntilanak dan sundel bolong. Yuk kita bincangin. Kita mulai dari sundel bolong. Dibedakan ya antara sundel bolong dan kuntilanak. Keduanya berbeda. Yang khas dari sundel bolong adalah punggungnya yang bolong. Dan sundel bolong atau sundal yang artinya perempuan penghibur atau pelacur. Ya, hantu ini adalah hantu wanita pelacur yang punggungnya bolong. Dengar-dengar, hantu ini malu sebenarnya ketika diketahui punggungnya bolong. Kayak sebuah aib untuknya. Memang ceritanya, sundel bolong ini awalnya adalah perempuan penghibur yang hamil lalu menjadi korban kekerasan dan pemerkosaan hingga meninggal dan melahirkan anaknya di dalam kubur. Nah, dari melahirkan di dalam kuburan itulah punggungnya bolong. Lalu arwahnya gentayangan dan dendam dengan para laki-laki. Dia akan menggoda laki-laki dengan paras cantik, lalu meneror laki-laki dan membunuhnya. Sundel bolong juga suka mencari bayi-bayi yang baru lahir. Sedangkan kuntilanak itu, kalau cerita yang berkembang di budaya Melayu, sama dengan sundel bolong, punggungnya bolong. Tapi kalau menurut tradisi di Sunda, kuntilanak itu tidak memiliki lubang di punggung. Jadi sundel bolong itu populer di lingkungan Jawa, sedangkan kuntilanak di tradisi Melayu. Orang-orang Melayu menyebut kuntilanak dengan Pontianak. Yang unik di sini, kota Pontianak mendapat namanya karena konon ceritanya pendiri Kesultanan Pontianak diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana pertama. Jadi hal inilah yang mendasari penamaan kota tersebut. Kita kembali ke kuntilanak. Kuntilanak muncul saat bulan purnama dengan harum bunga kamboja. Hampir sama dengan sundel bolong. Ceritanya, hantu ini berasal dari perempuan hamil yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir atau keguguran. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Jadi bisa disimpulkan adanya hantu kuntilanak dan sundel bolong ini ya karena perempuan sebagai objek kejahatan, pemerkosaan, dan kekerasan. Sebenarnya banyak sih hantu sejenis ini, seperti si Maris Jembatan Ancol contohnya, juga ceritanya sebagai korban kekerasan. Di Thailand juga ada, ya kurang lebih ceritanya sama dengan kuntilanak. Bahkan di Belanda ada White Lady. Nah, kenapa sih kuntilanak atau sundel bolong identik berpakaian daster putih? Mungkin terpengaruh dari budaya Belanda. Sebab penggunaan pakaian daster oleh wanita di Nusantara awalnya dibawa oleh orang Belanda. Di satu sisi, cerita-cerita hantu ini memiliki peran fungsi sosial untuk menghindarkan wanita dari objek kejahatan dan kekerasan. Ada dugaan bahwa mitos semacam ini dahulu diciptakan dan disebarkan guna perempuan yang berjalan sendirian saat malam hari di pedesaan aman dari gangguan laki-laki yang berniat jahat, terutama untuk memperkosa. Jadi ya lebih ke masalah gender lah, sebagai representasi perlawanan atas ketidakadilan yang dialami perempuan. Nah, pandangan dari pendekatan yang lebih ilmiah dari ilmu antropologi, salah seorang antropolog Jerman, saya lupa namanya, menjelaskan
bahwa kehadiran cerita mengenai kuntilanak dan sejenisnya di tengah masyarakat Nusantara dan Melayu di masa lampau adalah solusi atas permasalahan keamanan yang sering diderita para kaum wanita. Dengan berkembangnya mitos seputar hantu ini akan memberikan efek deteren kepada setiap lelaki untuk berpikir dua kali sebelum mengganggu perempuan di malam hari. Di masa lampau, akses terhadap keamanan, pengawasan, dan keadilan belum sebaik sekarang. Dengan munculnya mitologi ini, punya peran untuk bisa melindungi kaum perempuan. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun, ada pandangan yang berbeda dari salah satu teman kita aktivis feminisme. Cukup menarik pandangannya dari sudut pandang yang berbeda. Biar saya bacakan sepotong tulisannya di Jurnal Perempuan. Sosok sundel bolong dianggap sebagai hukuman atas perempuan yang tidak hidup dengan citra baik-baik dan melanggar aturan sosial, sehingga tidak sempurna menjalankan siklus hidupnya. Hidup ideal yang diwacanakan bagi perempuan adalah menikah, hamil, memiliki anak, menjadi ibu rumah tangga, membesarkan anak, dan meninggal dengan tenang. Dengan demikian, arwah gentayangan tersebut dipercaya sebagai akibat dari ketidakberhasilannya dalam menciptakan siklus ideal tersebut. Misalnya, karena menjadi korban perkosaan, keguguran, atau meninggal saat melahirkan, yang dibumbui embel-embel sebagai perempuan nakal. Sosok sundel bolong dapat ditafsirkan sebagai simbol dari perempuan yang tidak diinginkan dan bahkan dianggap menjijikkan melalui penggambaran isi perutnya yang terlihat. Jika dicermati lebih dalam, terbentuknya mitos-mitos mengenai hantu perempuan di Indonesia mengindikasikan adanya campur tangan ideologi politik untuk mengendalikan masyarakat dan melanggengkan kekuasaan. Sosok hantu perempuan merupakan langkah strategis untuk membungkam kaum perempuan dan melanggengkan ideologi patriarki. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, bisa langsung baca di Jurnal Perempuan. Linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Cukup menarik kiranya kita bahasin hantu-hantu perempuan dalam perspektif gender dan feminisme. Lain kesempatan mungkin bisalah kita bincangin lagi dengan teman-teman aktivis feminisme langsung. Sekian dulu untuk video kali ini, dan terima kasih yang masih setia menonton hingga akhir. Silahkan uret-uretannya di kolom komentar untuk bisa saling berdiskusi dan saling meramaikan, dan terus dukung channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.